Yus, sebelumnya kami boleh dikasih pencerahan dulu ya Pak ya. Kondisi kita, ketahanan kita sekarang ini di dalam negeri seperti apa Pak Yus? Baik, terima kasih Mbak Restu dan para pendengar Suara FM. Sebagaimana kita ketahui memang sekurang-kurangnya 2-3 tahun terakhir kita menghadapi pandemi dan disusul dengan kondisi geopolitik yang sangat dinamis karena perang Rusia-Ukraina dan juga adanya dinamika di ekonomi global yang ditandai dengan kenaikan beberapa harga termasuk energi dan komoditas. Dalam situasi seperti itu tentu saja Indonesia ikut terdampak. Tetapi juga kita mengalami beberapa penyesuaian. Misalnya dalam hal penerimaan, justru kita mendapatkan tambahan karena harga komoditas yang meningkat tersebut menambah pendapatan negara di APBN, terutama dari sektor kelapa sawit dan batu bara. Ini yang bisa kita gunakan untuk mengompensasi kenaikan harga-harga energi, termasuk BBM, listrik, LPG. Nah, dalam konteks ini, pemerintah dan DPR menyepakati untuk memprioritaskan keselamatan rakyat, Mbak Widya. Jadi dari dinamika politik global yang ada, APBN kita masih cukup mampu untuk menopang dan menjadi shock absorber atau penyangga beban bagi guncangan-guncangan yang ada. Tentu saja tetap konteksnya kita mengajak seluruh pihak berbagi beban. Kelompok menengah bawah terus dibantu dengan subsidi dan juga bansos. Di sisi lain, mereka yang mampu diajak untuk berbagi beban, yaitu tadi penyesuaian tarif listrik untuk pelanggan 3.500 volt ampere. Lalu penyesuaian harga untuk konsumen non-pertalite, termasuk juga untuk LPG non 3 kg. Ini kan cara kita untuk meluruskan atau mendudukkan kehidupan bernegara supaya selaras dengan visi awal, yaitu gotong royong dan saling tolong-menolong. Itu kira-kira yang sekarang terjadi. Dan dari sisi indikator ekonomi, kita optimistik, Mbak Restu, meskipun harus terus waspada. Dari indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai ekspor, jumlah cadangan devisa, kita masih ada pada pondasi yang cukup baik. Oke. Ya, ini melegakan ya Pak ya. Jadi dari bayang-bayang resesi global, tampaknya negara kita masih cukup kuat Pak. Ya, kemarin media dan publik menyoroti survei Bloomberg terhadap 15 negara Asia. Kita ada pada posisi 14 atau nomor 2 dari bawah. Bahwa resiko resesi itu ada, tentu ada kemungkinannya, tetapi hanya 3%. Artinya kalau dibanding, bahkan Cina yang 20%, Korea Selatan 25%, apalagi Sri Lanka 85%, kita mestinya optimis tahun ini tetap dapat tumbuh positif. Apalagi capaian di semester 1 2022 mencatatkan penerimaan yang pertumbuhan ekonomi tumbuh cukup baik. Artinya kita optimistik dengan berbagai racikan kebijakan yang ada, dengan sinergi seluruh pihak, geliat ekonomi juga semakin terasa. Yang penting kita jaga, Mbak Widya, agar harga-harga tetap terkendali. Untuk masyarakat menengah bawah kita dukung, kita optimistik tidak akan masuk ke dalam fase resesi dan sebaliknya kita bisa tumbuh lebih kuat lagi. Ini harapan kita ya Pak. Nah Pak Yus, Bapak tadi menyampaikan resiko resesi kita ada di angka 3% ya Pak ya, dibanding dengan negara lain. Itu resiko 3% itu apa Pak? Boleh disampaikan Pak? Ya, artinya dalam skala 0 sampai 100%, 0 itu yang tidak ada resiko, 100% itu resiko paling tinggi, kita ada pada angka 3%. Artinya tetap saja ada kemungkinan itu terjadi, tetapi sangat kecil peluangnya. Kenapa sangat kecil? Karena struktur ekonomi Indonesia itu cukup unik, Mbak. Kita tidak terlalu tergantung kepada impor, pasokan global. Kita konsumsi dalam negerinya sangat kuat, sumber daya alam kita berlimpah, sehingga bisa disediakan dan dikonsumsi sendiri. Keterkaitan dengan ekonomi global lebih pada sektor jasa dan perdagangan. Itu pun juga porsinya hanya sekitar 25%. Apalagi
Yang membedakan adalah utang pemerintah dan swasta, terutama utang pemerintah, saat ini sebagian besar justru dalam rupiah dan dipegang oleh investor dalam negeri. Oh, aman, Artinya, Pak. Iya. tidak akan terkait langsung dengan pergerakan nilai tukar mata uang yang terjadi secara global. Itu rasanya struktur yang sekarang lebih baik dibanding keadaan 2008 atau tahun 1998. Iya, di mana dulu investornya lebih banyak dari luar ya Pak ya, sehingga duitnya keluar itu banyak banget ya Pak. Sekarang ini mungkin karena surat utang negara yang dilempar beberapa waktu yang lalu ya Pak ya, di mana investor Indonesia lebih banyak mendominasi akhirnya Pak. Betul, jadi tata kelola utang kita upayakan terus kredibel dan akuntabel, maka kita ingin mendalamkan pasar dalam negeri supaya lebih banyak investor yang berinvestasi di surat utang negara. Dan kalau kita lihat komposisinya, dari 100% utang pemerintah, hanya 12% pinjaman, 88% itu surat utang negara. Dan sebagian besar, tadi saya sampaikan, ini dalam rupiah, investor dan lokal ya Pak ya? oleh investor domestik lokal. Betul. Alhamdulillah. Data ini yang penting Pak untuk kita sampaikan Pak. 85% ini investor domestik ya Pak ya. Jadi kita masih cukup kuat di dalam negeri. Oke, Bapak. Tapi Bu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa kita nggak boleh terlena. Beberapa waktu yang lalu Pak Presiden juga menyebutkan agak sedikit worry Pak ya. Tapi saya nggak tahu persis apakah ini juga karena judul-judul di media yang cukup panas begitu Pak. Pak Jokowi menyampaikan khawatir dengan kenaikan harga bahan pokok. Bahkan beberapa kali dinotis Pak, hati-hati, hati-hati. Nah ini artinya bagaimana Pak Yus? Ya, artinya memang lebih baik kita berjaga-jaga, menyiapkan untuk kondisi terburuk sambil berharap yang terbaik yang akan kita hadapi. Presiden ingin mengingatkan seluruh jajarannya untuk terus fokus kepada kebijakan yang pro kepada rakyat, konsisten, juga akuntabel. Ini yang menjadi kunci. Karena dalam konteks sekarang ini trust menjadi sangat penting. Bagaimana kebijakan itu didesain secara transparan, diterapkan juga dengan konsisten, dengan baik, akuntabel, akan jadi kunci bagaimana misalnya investor asing menaruh kepercayaan pada kita, termasuk bagaimana rakyat juga percaya pada pemerintah dan sebaliknya. Lalu kita juga ingin mewaspadai bagaimanapun resiko global tetap ada. Misalnya harga minyak global yang kemungkinan juga masih akan dinamis, tentu akan berdampak juga pada besaran subsidi yang harus ditanggung oleh pemerintah. Nah di sini Presiden secara ingin mengingatkan kita juga harus hati-hati, meskipun APBN kita masih kuat menopang, tetapi kalau misalnya perang ini berkepanjangan dan harga akan semakin naik, maka harus kita cari bersama-sama solusi yang tepat agar rakyat tetap menjadi prioritas. Di sisi lain keuangan negara juga terjamin kesinambungannya Mbak Resko. Oke, Pak Yus, saya boleh sedikit bedah satu-satu ya Pak ya. Ada kekhawatiran yang perlu kami konfirmasikan ya Pak. Di sisi resiko global ya Pak ya. Kalau kita lihat dari suku bunga acuan ya Pak, Bank Sentral Amerika The Fed kan ini kita lagi nunggu ya, katanya juga akan menaikkan suku bunga. Apakah ini juga nantinya akan sangat berdampak buat kita Pak? Ya, memang Amerika adalah negara yang mendominasi sistem keuangan global. Pasti pergerakan dolar dan kebijakan keuangan Amerika kan berdampak kepada negara-negara miskin dan berkembang. Misalnya The Fed menaikkan suku bunga, kemungkinan kan dolar akan pulang ke Amerika. Sehingga itu akan berdampak kepada kondisi keuangan negara-negara yang tadinya menjadi tempat investasi. Jadi kemungkinan negara-negara itu juga akan menaikkan suku bunga supaya menarik investasi uang-uang itu tidak lari kembali ke Amerika. Tapi kalau kita lihat, daya tarik itu bukan satu-satunya. Stabilitas ekonomi, politik, hukum, lalu daya tarik sumber daya alam, iklim investasi itu menjadi faktor-faktor penentu juga. Jadi kalau kita lihat Indonesia, Bank Indonesia juga masih percaya diri, tidak menaikkan suku bunga. Artinya kita masih bisa menjaga, termasuk karena tadi, karena bauran kebijakan yang lebih fokus pada
pendalaman pasar domestik kita. Oh, Pak, jadi isu yang katanya, wah bentar lagi The Fed naik, SBI pasti juga ngikutin, terus harga rumah atau suku bunga pinjaman bakalan naik, KPR bakalan naik, itu kira-kira isu itu betul atau tidak ya Pak? Itu tidak benar. Oke. Sejauh saat ini kita lihat Mm-mm. pemerintah dan Bank Indonesia masih konsisten dengan kebijakan yang diambil. Oh, oke, Jadi oke. dinamika global seperti cermati, tapi kita sudah menghitung, Mm-mm, kita mengukur pemerintah dan BI masih bisa menjaga pada level yang sekarang ini kita ambil. Oke, baik. Satu lagi ya Pak, tadi dari suku bunga acuannya oke. Nah, dari sisi inflasi Pak Justinus, inflasi di beberapa tempat gitu ada peningkatan ya Pak ya, itu mungkin dikerek dengan beberapa kali harga bahan pokok yang naik, sehingga ada kekhawatiran juga. Apakah inflasi yang meningkat ini masih dalam taraf yang masih manageable atau masih oke gitu Kak Pak Yus? Ya, inflasi yang saat ini terjadi hampir merata di seluruh dunia, bahkan negara-negara lain sudah 2 digit, ada yang di atas 50%. Wow, Kita ya, bersyukur masih di angka 3,6%. baik. Ini menunjukkan memang pasokan global mengalami gangguan, terutama karena perang. Jadi ini kondisi temporer, bukan barangnya tidak ada, tetapi karena mata rantai distribusi yang terhambat akibat perang dan kondisi geopolitik. Nah, untuk Indonesia, tentu saja kita terpengaruh, terutama untuk barang-barang, baik bahan baku, barang modal, dan lain-lain yang berasal dari negara-negara yang mengalami dinamika tadi. Maka pemerintah mengambil kebijakan, tetap melakukan tata kelola yang baik, mencari substitusi yang kira-kira kompatibel dan harganya juga lebih bersaing, lebih baik, termasuk memperkuat dalam negeri, pasokan-pasokan dalam negeri yang dioptimalkan, dan alternatif yang sedang diambil saat ini adalah memperkuat perlindungan sosial. Karena Maksudnya inflasi yang bagaimana terkait Pak? dengan daya beli akan mengerus daya beli rumah tangga. Iya, Maka betul. pemerintah fokus memperkuat bansos untuk rumah tangga miskin, sehingga daya beli tidak tergerus, mereka masih mampu menjangkau harga-harga pangan di pasar. Oke, baik. Kalau untuk harga-harga pangan lokal kita yang ikut mengerek inflasi, yang itu tidak terpengaruh dari global ya Pak ya, kayak harga bawang merah, kemudian cabai, itu kan lumayan ya Pak ya, kalau di daerah terasa banget itu bisa menaikkan inflasi. Strateginya apa ya Pak kalau dari pemerintah sendiri? Betul, memang sebagian ada yang terdampak dari pasokan global, terutama beberapa komoditas yang selama ini juga ada pasokan dari luar negeri atau impor. Yang kedua, memang ketika itu kebutuhan yang didukung oleh pasokan dalam negeri, tetap terjadi kenaikan karena distribusi atau transportasi atau logistik yang meningkat. Ini karena BBM yang juga disesuaikan, termasuk beberapa kenaikan yang membuat harga biaya logistik kita meningkat. Ini yang saya rasa juga berdampak. Di samping itu tentu secara musiman kita juga tahu beberapa memang tidak sedang musim panen dan sebagainya. Maka pemerintah cuaca juga ya Pak ya memutuskan untuk mengantisipasi melalui penguatan perlindungan sosial tadi, Mbak. Ya, kawan, kita masih ngobrol dengan Pak Justinus Prastowo. Beliau adalah staf khusus ya dari Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis. Kita sedang mengulas bagaimana ekonomi Indonesia, terutama dengan bayang-bayang resesi global. Buat Anda yang terlambat mendengarkan Suara Surabaya, ini ada energi positif yang disampaikan Pak Justinus. Jadi seperti halnya Bu Sri Mulyani menyampaikan, Indonesia tampaknya tidak terpengaruh Pak ya, tapi kita tetap wajib untuk mewaspadai. Satu lagi Pak Yus, tadi Bapak sudah sempat menyampaikan APBN kita itu mampu menopang beban negara begitu ya Pak ya, dan dari sisi utang pemerintah. Dari neraca pembayaran kita, apakah kita sudah cukup kuat Pak? Ya, kalau kita lihat 26 bulan terakhir perdagangan kita mengalami surplus, Mbak Restu, dan ini sebuah pencapaian yang sangat bagus. Cadangan devisa kita sebagai dampaknya tumbuh cukup bagus, sekarang sekitar 1.900 triliun atau cukup untuk impor
kurang lebih 7 bulan ke depan. Oke. Ini jauh lebih baik dibanding banyak negara. Jadi dengan aktivitas bisnis seperti ini, kita optimistik, ekspor dapat terus kita tingkatkan, apalagi nilai impor juga meningkat, dan itu menunjukkan impor barang modal dan bahan baku juga meningkat, yang nanti outputnya adalah Produk ekspor ya, Pak. yang akan meningkat lagi. Ini yang terus kita jaga, supaya selain peningkatan ekspor juga perluasan lapangan kerja. Iya. Karena ekonomi yang mulai tumbuh, terutama manufaktur dan industri, tentu ini akan berdampak kepada penyerapan tenaga kerja. Jika ini terjadi, maka juga akan menambah daya beli rumah tangga, sehingga ekonomi kita akan bergerak positif dengan kekuatan dalam negeri kita. Oh, siap. Baik. Ini soal ramalan ya Pak, pertumbuhan ekonomi kita ini kira-kira bagaimana? Bisa mencapai di angka berapa Pak? Karena kan Bank Dunia udah mulai mengkoreksi semuanya pertumbuhan ekonomi secara global ya Pak ya. Tapi kalau di negara kita sendiri? Baik, target APBN kurang lebih 5%. Dengan berbagai penyesuaian dan kondisi yang ada, kita masih memproyeksikan bisa tumbuh di kisaran 4-5%. Artinya ini pencapaian yang cukup bagus di tengah dinamika global yang sangat dinamis seperti ini, dan ancaman resesi bagi banyak negara. Nah, mudah-mudahan ini stabil sampai akhir tahun. Iya Pak. Dan kita bisa lebih kuat lagi ke depannya, Mbak Restu. Oke. Cukup optimis sebetulnya Pak ya, kalau kita lihat di pertengahan tahun 2022 ini bisa tercapai pertumbuhan ekonomi kita ya Pak ya. Ya, kita optimistik, dan dengan dukungan seluruh pihak bekerjasama, bersinergi, kita yakin kita bisa menjaga dan bisa mencapai yang lebih baik. Siap. Yang terakhir Pak, dengan kondisi yang katanya masih banyak yang uncertainty katanya gitu ya Pak ya. Sementara para pengusaha kita juga banyak yang wait and see, termasuk investor kita. Apa yang diharapkan oleh Kementerian Keuangan dalam kondisi ini Pak? Karena perekonomian dalam negeri ini. Yang pertama tentu saja dinamika ini membutuhkan respon yang baik. Berarti butuh soliditas. Kami berharap melampaui semua kepentingan partikular, kita semua diajak untuk semakin solid, semakin bersatu, baik pemerintah pusat, daerah, pemerintah dengan rakyat, dan seluruh elemen. Yang kedua, pemerintah juga terus berupaya untuk menjaga iklim investasi dan kondusivitas dunia usaha dengan menciptakan perbaikan berbagai regulasi dan sistem administrasi. Lalu yang berikutnya, pemerintah juga mengajak sektor swasta, terutama sudah tumbuh baik, untuk ikut membantu berbagi beban, menopang, mendorong sektor lain untuk dapat tumbuh lebih cepat. Dan yang terakhir tentu terkait dengan presidensi Indonesia di G20, ini juga sangat strategis. Tahun ini kita mendapat kepercayaan dan kita bersyukur karena berbagai pencapaian konkret dapat dihasilkan. Misalnya kemarin ada keputusan untuk membantu pembebasan atau pengurangan utang negara-negara miskin, dan sudah disetujui. Ada 3 negara Afrika mendapat pengurangan, dan dukungan juga untuk negara-negara Asia yang mendapatkan masalah yang sama. Termasuk kesepakatan tentang transisi energi menuju yang terbarukan, dan juga pembentukan Financial Intermediary Fund, dana untuk mengantisipasi pandemi atau dampak kesehatan di masa mendatang. Kami rasa ini semua baik dan bisa menjadi prasyarat prakondisi bagi dunia yang lebih baik. Soal utang di negara miskin kita nggak dapat ya Pak ya, karena kan kita tidak dalam kategori negara miskin ya Pak. Iya, dan Indonesia. Dan Indonesia dapat dengan apa ya Pak? rasio yang ada, daya bayar yang cukup kuat, kita justru mendorong dan mengajak negara maju untuk mengambil inisiatif itu. Jadi kita memfasilitasi ya. Supaya negara-negara miskin mendapatkan fasilitas itu. Oke. Baik, nanti konkretnya seperti apa kita sama-sama akan tahu ya Pak ya, tapi ada banyak kesepakatan di forum G20 dari sisi ekonomi juga yang menguntungkan negara kita, begitu ya Pak Yus? Betul. Oke, baik Bapak, yang terakhir berarti ini karena tadi Bapak menyampaikan butuh soliditas ya Pak ya di semua elemen masyarakat. Buat para pengusaha sendiri yang sekarang ini masih menunggu-nunggu nih, apa Pak yang diharapkan oleh pemerintah juga?
kepastian seperti apa, Pak? Ya, tentu saja sektor swasta, para pelaku usaha harus mendapat dukungan yang konkret, yang kuat dari pemerintah. Maka sekarang ini sedang dilakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Silakan untuk diberikan masukan supaya revisi ini betul-betul membawa manfaat yang baik bagi perekonomian kita, termasuk juga beberapa kebijakan yang sedang dan telah diambil. Misalnya di sektor perpajakan, dukungan untuk pelaku UMKM juga sangat kuat. Lalu insentif fasilitas untuk mereka berinvestasi di sektor hulu dan juga di sektor pendidikan vokasi dan penelitian itu juga cukup besar. Silakan itu dimanfaatkan. Dan bila ada masukan, aspirasi silakan terus disampaikan. Mari duduk bersama untuk memformulasikan kebijakan yang sekiranya menguntungkan bagi negara dan juga bagi sektor swasta. Baik, Bapak. Kami terima kasih penjelasannya di Suara Surabaya, Pak. Ini banyak yang menyimak. Sama-sama, terima kasih. Iya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam untuk kawan-kawan yang ada di Jakarta. Selamat pagi, Pak Justinus Prastowo. Terima kasih, selamat pagi.